Kalimantan Utara atau Kaltara yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan adalah provinsi termuda di Indonesia yang diresmikan pada tahun 2012. Provinsi ini memiliki kondisi geografis yang sangat beragam dan mencerminkan potret mini dari keberagaman yang ada di Indonesia. Hal ini memunculkan tantangan yang besar khususnya di bidang pendidikan, terutama saat seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19. Perkiraan akan menurunnya hasil belajar siswa serta hilangnya kemampuan yang sempat dimiliki siswa atau learning loss pun sudah diakui oleh Kemendikbud. Saat sekolah terpaksa ditutup karena pandemi, siswa pun mau tak mau belajar secara jarak jauh dalam situasi dan kondisi belajar di rumah yang berbeda-beda. Kesenjangan pun semakin tak bisa dihindari karena Kaltara memiliki sarana listrik dan internet yang terbatas. Hasil pemetaan bersama Dinas Pendidikan dan Inovasi di Bulungan, Malinau, dan Tanah Tidung menunjukkan hampir 30-50% SD tidak memiliki akses listrik dan internet. Salah satu hal yang paling terkena imbas kondisi ini adalah kemampuan literasi dasar siswa. Sebelum pandemi, hasil asesmen kompetensi siswa Indonesia atau aksi Kemdikbud 2016 menunjukkan kemampuan membaca siswa kelas 4 di Kaltara berada 2 poin di bawah rata-rata nasional. Temuan ini juga diperkuat survei inovasi pendidikan dan pembelajaran Indonesia yang dilakukan inovasi di Sekolah Mitra Inovasi yang menemukan bahwa hanya 15% siswa kelas 1 SD yang mampu membaca dan 61% di kelas 2. Pandemi diperkirakan memperparah ketimpangan dan menghambat kemampuan membaca siswa. Studi World Bank pada tahun 2020 misalnya, memprediksi turunnya nilai PISA atau Program for International Student Assessment siswa Indonesia dalam hal membaca sebesar 11 poin karena 4 bulan penutupan sekolah. Padahal kemampuan membaca merupakan bekal penting bagi pembelajaran siswa pada tingkat selanjutnya. Dalam menghadapi situasi ini, diperlukan solusi terkait metode ajar untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa yang dikenal sebagai pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran terdiferensiasi merupakan salah satu solusi yang dapat diimplementasikan untuk mencegah kehilangan pembelajaran atau learning loss pada siswa di masa pandemi. Di India, pembelajaran terdiferensiasi diterapkan dalam bentuk teaching at the right level oleh lembaga Pratham. Pendekatan yang mereka gunakan adalah membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok yang lebih didasarkan pada kemampuan atau kebutuhan anak daripada usia atau kelasnya. Metode ini juga lebih fokus pada keterampilan literasi dan numerasi dasar daripada kurikulum, serta lebih menggunakan penilaian hasil belajar siswa secara berkala atau biasa disebut asesmen formatif daripada ujian akhir tahun. Di Kaltara, pembelajaran terdiferensiasi sudah diterapkan sebelum masa pandemi. Pendekatan ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas guru di dalam kelompok kerja guru atau KKG untuk meningkatkan kualitas literasi kelas awal. Pembelajaran terdiferensiasi diterapkan oleh guru dengan cara mengelompokkan siswa di kelas menjadi 2-3 kelompok sesuai dengan kemampuan para siswa dan memberikan penanganan khusus bagi anak yang benar-benar mengalami kesulitan belajar. Lewat pendekatan ini, anak-anak yang memiliki hambatan belajar bisa mengejar ketertinggalannya. Hasil pengukuran akhir yang dilakukan inovasi menunjukkan bahwa anak-anak yang lamban membaca mengalami perkembangan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak-anak yang awalnya tidak memiliki masalah lamban membaca. Pada awalnya, hanya 40% anak yang lulus tes literasi dasar. Tapi jumlah itu meningkat 79% saat pengukuran akhir di tahun 2019. Memang dihadapi adalah kesulitan bagaimana untuk menangani anak-anak dalam pembelajaran membaca. Nah ini manfaatnya sangat banyak sekali ya, terutama untuk anak-anak yang memang kesulitan dalam kemampuan yang berbeda, khususnya untuk kemampuan membacanya. Jadi ini lebih mudah ketika guru mempunyai tes asesmen atau penilaian yang dilakukan oleh guru, itu bisa dilakukan secara pendampingan, bisa dilakukan secara 1 minggu 1 kali. Artinya kita menyesuaikan jadwal yang sudah dibuat oleh sekolah. Ya, artinya guru lebih mudah untuk
menangani anak-anak yang lamban membaca. Itu manfaat untuk guru. Di wilayah Bulungan, pembelajaran terdiferensiasi membantu guru dalam menerapkan kurikulum khusus saat pandemi. Salah satu penerima manfaat dari pembelajaran terdiferensiasi ini adalah Arvanda. Siswa kelas 1 SDN 13 Bulu Perindu ini memulai pengalaman belajar formalnya tanpa memiliki keterampilan membaca. Pandemi COVID-19 memperburuk layanan pendidikan untuk Arvanda. Ia harus memulai kelas 1 tanpa bisa berinteraksi dengan guru dan rekan sebayanya secara intensif. Namun pengalaman melakukan pembelajaran terdiferensiasi yang sebelumnya pernah dilakukan guru-guru di SDN 13 Bulu Perindu lewat program rintisan literasi kelas awal membantu Arvanda untuk terampil membaca. Melalui penggunaan kurikulum khusus selama pandemi, pemetaan kemampuan membaca, penggunaan media belajar, dan pendampingan baik oleh guru maupun orang tua, Arvanda kini sudah bisa membaca dan menulis. Tantangan yang saya hadapi ketika saya mengajar siswa kelas 1 SD di masa pandemi, yaitu saya kesulitan dalam memberikan bahan ajar kepada siswa-siswa saya. Karena pada saat itu saya belum tahu kemampuan siswa saya itu sampai di mana. Karena saya belum pernah bertemu dengan siswa-siswa saya. Di Kabupaten Tanah Tidung, pembelajaran terdiferensiasi juga membantu guru seperti Puji Lestari untuk menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai guru kelas 1, Puji harus menerima siswa kelas baru dengan keterbatasan luar biasa. Dari 21 siswa barunya, hanya 2 yang bisa membaca. Kondisi serupa dihadapi semua guru kelas 1 di Tanah Tidung. Merespon tantangan ini, Dinas Pendidikan Tanah Tidung membuat kebijakan penggunaan asesmen formatif, penggunaan kurikulum khusus, dan pembelajaran terdiferensiasi. Guru dilatih melalui KKG untuk memetakan kemampuan membaca siswa dengan melakukan pendampingan belajar dengan mendatangi rumah siswa. Bersama orang tua, guru seperti Bu Puji membantu siswa meningkatkan kemampuan membacanya hanya dalam hitungan bulan. Salah satu siswa yang mengalami perkembangan luar biasa adalah Fauzan. Dalam 3 bulan, Fauzan bisa naik tingkat dari membaca huruf menjadi lancar membaca. Selama pandemi, pendekatan pembelajaran terdiferensiasi melalui pendampingan KKG sangat bermanfaat bagi guru dan kepala sekolah serta berdampak positif pada siswa. Di tingkat guru, peningkatan kompetensi guru bisa dilihat dari kemampuan guru dalam memetakan kemampuan belajar siswa dalam hal membaca, menyusun materi ajar literasi, membuat media pembelajaran literasi, mendampingi anak belajar membaca, serta melayani anak yang berbeda-beda kemampuan belajarnya. Di tingkat kepala sekolah, terdapat penguatan peran dan kontribusi kepala sekolah dalam memberikan solusi terkait tantangan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran jarak jauh. Di tingkat siswa, terdapat siswa yang awalnya belum bisa membaca sama sekali, kini mampu membaca dengan sangat lancar, memahami cerita, dan bahkan bercerita, serta menuliskan cerita pendek. Di sisi lain, pembelajaran terdiferensiasi melalui pendampingan di Taman Baca Masyarakat atau TBM juga memberikan dampak positif pada siswa, orang tua, dan guru. Hal ini dikarenakan pendekatan secara personal yang dilakukan, di mana pendampingan ditujukan pada anak-anak yang benar-benar membutuhkan berdasarkan hasil pemetaan awal. Jadi kalau berbicara pembelajaran berdiferensiasi atau teaching at the right level, memang ini yang kami lakukan. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi yang kami lakukan dengan teman-teman TDM ini tidak hanya mendampingi siswa berdasarkan keragaman kompetensinya, tapi keragaman minat, keragaman kondisi sosial emosional anak, kemudian keragaman gaya belajar anak, dan keragaman kondisi keluarga mereka di rumah. Kondisi ini bisa kondisi sosial ekonomi keluarga, kemudian kondisi akses ya keluarga terhadap jaringan internet. Jadi ini yang menurut saya bisa meluaskan begitu ya pengertian pembelajaran berdiferensiasi yang selama ini hanya fokus pada kompetensi. Learning loss saat pandemi adalah resiko yang harus dimitigasi.
di mana pemangku kepentingan di sektor pendidikan perlu lebih berinovasi daripada sekedar melanjutkan pendekatan yang paling familiar dan mudah saja. Pembelajaran terdiferensiasi mengajak semua pihak menyadari bahwa keberagaman kondisi siswa membutuhkan penanganan berbeda-beda yang perlu diperhatikan untuk mencegah kerugian lebih besar terhadap generasi Indonesia di masa depan.